Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bengkulu. Quitat consentire videtur, yang artinya siapa yang berdiam diri dianggap menyetujui. Sebuah adagium yang sangat menggambarkan tema Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini, pemirsa, yaitu Black Campaign dalam pemilu kada. Artinya ketika kita hanya berdiam diri saja, artinya kita menyetujui semua situasi yang kita alami. Maka ketika kita tidak sepakat dengan situasi yang ada, kita harus bersuara. Bersama saya Posisi Regar yang akan memandu Berendo TVRI Bengkulu selama kurang lebih 1 jam ke depan. Sudah hadir di studio TVRI Bengkulu kedua narasumber kita, saya perkenalkan terlebih dahulu, pemirsa. Yang pertama ada advokat sekaligus pengamat pemilu, ada Bang Aan Julianda. Assalamualaikum Bang, apa kabarnya Bang? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Siap ya Bang memberikan edukasi terkait dengan tema kita hari ini Bang, pada seluruh masyarakat Bengkulu nih Bang. Insya Allah kita siap berdiskusi ke masyarakat Provinsi Bengkulu pada sore hari ini. Oke, menjelang pemilu kada nih ya Bang, sebentar lagi kita akan hadapi nih. Ya, sebentar lagi penetapan. Sebentar lagi sudah penetapan? Penetapan pemilu, kan proses pendaftaran sudah, kalau nggak salah itu tanggal 22 nanti penetapan, tanggal 23 itu langsung pengambilan nomor urut. Oke Bang. Selanjutnya pemirsa, saya perkenalkan narasumber kita yang kedua, ada Bang Febrinanda Putra Pratama selaku anggota DPRD Kabupaten Sluma ya Bang, sudah dilantik kemarin. Assalamualaikum Bang, apa kabarnya? Waalaikumsalam, sehat, stabil. Stabil. Selamat dulu nih Bang, selamat dulu yang pertama nih Bang. Siap. Siap ya Bang, memberikan edukasi terkait dengan tema kita hari ini Bang. Siap, nanti kita diskusi sama Aan, Bang Aan dan Oso. Oke, saya ingin ke Bang Aan terlebih dahulu. Jadi ini kan mungkin istilah yang mungkin di Sluma sedikit yang tahu ya Bang. Kalau Black Campaign nih ya Bang, kampanye hitam, ini apa istilah apa nih sampai menggunakan warna-warna di dalam istilahnya ini Bang? Sebenarnya seperti apa? Jadi dalam pemilu ini kan setiap kontestan itu berlomba-lomba untuk menampilkan citra diri ya kan, sembari juga bagaimana mencoba mendowngrade lawan politik. Nah sebenarnya dalam regulasinya itu tidak ada, dalam mengkampanyekan diri itu tidak ada larangan secara khusus yang membatasi soal isu yang citra diri ini yang diangkat. Terus kemudian juga ada untuk berupaya mendowngrade lawan politik. Ini yang kadang tuh ada istilah di aturan itu mengenai negatif campaign dan black campaign. Nah itu dua istilah berbeda tuh. Ya sebenarnya kan kalau black campaign ini kan ya kalau di tengah masyarakat sehari-hari itu sebenarnya lebih dikenal dengan istilah fitnah ya kan, tidak sesuai fakta, barang mengada-ngada ya kan, itu yang diembuskan ke masyarakat mengenai lawan politik. Kalau negatif campaign ini kan sebenarnya kan soal rekam jejak lawan seseorang misalnya, bisa dilakukan oleh lawan politik tertentu ya kan, misalnya saya dengan Febri, tim saya memberitakan citra Febri yang kalau memang itu fitnah itulah dikatakan black campaign. Tapi kalau negatif campaign ini kan soal misalnya rekam jejak paslon ya dalam menjadi seorang politisi ya kan, dari mulai beraktivitas, dari mulai secara kepribadian ini kan bisa jadi bisa jadi gitu ya, Bang. Ada kesalahan ini yang diungkap ke publik itu sah-sah saja asal itu memang berdasarkan fakta dan data. Mungkin seperti itu. Oke, tapi kan sebenarnya sangat subjektif sekali Bang. Kalau kita bicara hukum kan sebenarnya harus ada pembuktian terlebih dahulu. Ini fakta atau bukan sebenarnya. Kita menilaikan kalau bagi setiap orang, oh ini fakta nih. Padahal sudah masuknya ranah black campaign ataupun sebenarnya itu sudah masuk ke ranah fitnah misalnya. Sebenarnya membedakan secara signifikan antara negatif campaign dan juga black campaign ini seperti apa Bang? Karena subjektif sekali. Ya, jadi kan gini, sekarang kan udah kampanye ini kan bukan lagi cuma pakai billboard. Kalau dulu kan pakai billboard, yang sekarang kan udah buat akun media sosial, misalnya sahabat siapa, relawan siapa, ya kan. Nah akun-akun ini kadang tuh kan menyebarkan berita-berita tentang bukan cuman yang dia dukung, tapi yang lawan juga, ya kan. Nah ini juga bisa tolak ukurnya dengan kalau
kalau sekarang kan udah banyak kuasa hukum nih paslon ini kan. Ya kalau memang merasa apa yang diberitakan, apa yang lagi viral misalnya kan itu keberatan, ya tinggal kalau melalui pemberitaan ini bisa ada hak jawab ya kan. Terus kemudian bisa kita klarifikasi atau terakhir memang kalau memang itu fitnah atau black campaign itu kita bisa laporkan ke Bawaslu. Bahkan sekarang itu kan bisa walaupun dalam tahapan proses pemilu kita bisa lakukan upaya hukum itu melaporkan ke pihak aparat penegak hukum ketika itu memang merasa dirugikan, ada merasa dirinya tercemar, ada fitnah, ada Sesuatu yang dibuat-buat. ya sesuatu yang dibuat-buat itu bisa dilaporkan. Tapi kalau memang bisa menunjukkan itu, yang mengangkat itu bisa menunjukkan faktanya, itu sebenarnya itu yang dibilang negatif campaign itu. Oke, dari instrumen hukum sendiri tidak mempermasalahkan ya Bang? Kalau negatif campaign nggak ada permasalahan. Nah, tapi kalau memang harus berdasarkan fakta ya kan. Misalnya si A pernah dipanggil pihak kepolisian, dugaan kasus. Kalau pemberitaan itu kan nggak kalau memang benar-benar terjadi dia pernah dipanggil ya nggak ada masalah. Soalnya dia pernah tersangka atau kalau mantan narapidana sekarang kan dia tetap bisa boleh mencalonkan narapidana yang diancam ancaman hukuman di atas 5 tahun, dia tetap bisa mencalonkan dengan syarat setelah 5 tahun bebas murni dan dia wajib mengumumkan malah. Dia sendiri malah wajib mengumumkan bahwa dia pernah sebagai narapidana kasus apa gitu loh. Misalnya ada kayak narkoba, ada korupsi, dia malah diwajibkan untuk mengumumkan. Oke, itu dari pandangan hukum yang Iya. diserahin ke Bang Febri nih. Dari segi pandangan politik kan seperti apa nih Bang? Black campaign ada juga tadi istilahnya negatif campaign, dua hal yang berbeda. Kalau pandangan Abang seperti apa? Ya betul ya, negatif campaign itu agak susah juga sama black campaign ini kalau kita bilang masalah fakta. Fakta ini kan harus diklarifikasi. Kalau kita anak hukum itu kan harus ada putusan, baru dia fakta. Tadi kan Bang An bilang terduga ini itu kan sebenarnya baru opini dan itu kadang dimainkan oleh politik. Nah kalau dalam politik bagi saya kalau kita berkiblat dengan Machiavelli, semua hal boleh dalam politik termasuk mendowngrade lawan. Tinggal lagi kalau saya ingat perkataan dosen saya Ardila Piza, hukum itu adalah rel sedangkan politik adalah kereta apinya. Jadi orang hukum harus pintar-pintar mengekat politik perjalanan politik ini, dan orang politik harus lebih pintar lagi, dia bilang bagaimana caranya biar hukum ini politik itu lebih tinggi daripada hukum. Maksudnya itu apa ya? Bukan mengakali sih kalau bahasa Pak Ardila Piza, dia lebih visioner dalam seperti itu. Jadi kalau menurut saya black campaign, negatif campaign ini kan bahasa saja. Iya. Ya, masalah boleh tidak boleh dalam politik bagi saya selama itu tidak dimasalahkan di hukum ya silakan saja. Ya, tapi kalau sudah masalah hukum ya di hadapan hukum ya kita sama gitu. Oke, walaupun ada bumbu-bumbunya nih Bang, sekalipun misalkan memberitakan, anggaplah konotasinya untuk negatif campaign, memberitakan sesuatu hal yang memang sebenarnya sudah terjadi oleh lawan politiknya. Ya. Tapi banyak bumbu-bumbunya nih segala macam. Seperti apa kalau Bang lihatnya? Jadi gini ya, kalau menurut saya ya, politik itu kan adalah perang tanpa darah, sedangkan perang adalah politik yang berdarah. Jadi semua hal dalam politik selama tidak disidang dan tidak dihukum, menurut saya boleh. Balik tadi kan, kalau orang yang memakai mazhab Machiavelli ya semuanya boleh. Nah, seperti itu. Tapi sikap kesatria nggak sih Bang? Korea nggak nih sih? Kalau bukan lawan main ini Korea nggak nih Bang? Atau lebih baik sebenarnya kalau dari segi pandangan politik kalau kita ya menaikkan diri kita tanpa harus menjatuhkan orang Ya, lain. kalau betul. Saya teringat kalau bahasa itu perkataan Topik Kemas. Dia bilang kita memang belajar dengan yang benar, tapi kita harus belajar juga dengan yang menang. Ya. Karena orientasi dari politik tadi ya Bang ya, Ya, betul. menggapai sebuah kemenangan. Percuma kalau kita naik tapi tidak menang ya Bang. Dalam politik seperti itu. Oke. Karena kan kata Yusri Mahendra itu kan, orang bodoh dengan segenggam kekuasaan itu lebih kuat daripada orang pintar yang tidak mempunyai kekuasaan. Oke, semakin menarik pembahasan kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.